Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Bapak buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja. Di sini kita akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia terkait dengan unsur kebahasaan laporan hasil observasi. Yang perlu diketahui bahwa di dalam sebuah unsur kebahasaan laporan hasil observasi itu terdapat 5 yang perlu kalian ketahui di dalam pembahasan unsur kebahasaan. Karena sebelumnya yang perlu kalian pahami juga bahwa di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu terbagi atas 2. Ada yang namanya bahasa dan juga ada yang namanya sastra. Kalau di dalam bahasa ilmiahnya, bahasa itu sebagai sebuah linguistik, sedangkan untuk sastra itu sendiri merupakan sebuah literatur. Apa sih bahasa itu? Yang kalian akan pelajari bahasa adalah tentang berkaitan kata, frasa, klausa, kalimat, dan juga paragraf. Tentang unsur-unsur pembangunnya. Kalau di dalam linguistik itu ada pembagian tahapannya. Pertama, itu ada yang dinamakan dengan fonologi, bagaimana bahasa itu diucapkan. Lalu ada morfologi, bagaimana bahasa atau kata itu dibentuk menggunakan sebuah tambahan atau imbuhan, atau kita mengenalnya nanti dengan afiksasi. Lalu selanjutnya ada juga yang disebut dengan semantik, yang berkaitan dengan makna, bahwa arti dan makna itu memiliki sebuah hal yang berbeda, tetapi satu kesatuan. Seperti sebuah mata uang logam yang memiliki sisi berbeda tetapi memiliki satu kesatuan. Lalu ada juga sintaksis yang berkaitan dengan analisis sebuah kata per kalimatnya dan lain sebagainya berkaitan dengan itu. Dan juga disebut dengan sastra, yaitu literatur. Sastra sendiri di sini terbagi atas 3. Ini sebagai informasi aja terlebih dahulu sebagai sebuah kata pengantar untuk kita masuk ke materi unsur kebahasan laporan hasil observasi. Bahwa sastra terbagi atas 3, ada yang dinamakan dengan sebuah puisi, ada juga yang dinamakan dengan sebuah drama, dan juga yang ketiga itu dinamakan gabungan antara sebuah novel dan juga sebuah cerpen. Itu. Jadi sastra itu terbagi atas 3 tersebut. Tapi sastra nanti kita akan bahas secara lebih detail. Sekarang kita masuk dulu ke dalam unsur kebahasaan laporan hasil observasi. Yang pertama kita sebut ini adalah kelas ya. Kata itu kita sebutnya kelas kata. Lalu ada kelas frasa, ada kelas klausa, ada kalimat, dan juga paragraf. Kita masuk di kelas kata terlebih dahulu. Kelas kata itu memiliki sebuah definisi bahwa kata dapat berdiri sendiri tanpa harus ditambahkan atau didampingi dengan kata lain. Contoh misalkan sebuah pulpen. Nah, kata pulpen tersendiri memiliki arti dan maknanya sendiri tanpa harus ditambahkan lagi. Lalu misalkan meja, lalu ada kursi. Nah, secara otomatis dia dapat berdiri sendiri tanpa harus digantikan atau ditambahkan dengan kata yang lain. Nah, di dalam kelas kata, ini terbagi atas beberapa bentukan.
atau sebuah kategori. Nah, ini yang akan kita pelajari, yaitu ada yang disebut kelas kata itu ada kategorinya nomina, ada juga verba, ada adjektiva, dan juga konjungsi. Oke. Nah, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu tentang apa itu nomina? Mungkin di SMP atau MTS ya pernah diberikan materi ini oleh guru bahasa Indonesianya. Apa itu nomina? Apa? Benda. Betul, kata benda. Ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya ini disebut dengan noun. Ya. Oke, betul. Yang pertama adalah kata benda. Kalau verba, apa verba? Kata kerja. Betul sekali. Kata kerja. Kalau di dalam bahasa Inggris ini dinamakan verb. Lalu ada adjektiva. Adjektif apa adjektif? Kata sifat. Betul, kata sifat. Lalu ada juga konjungsi. Kata penghubung atau sambung. Betul, kata hubung atau kata sambung. Nah, ini adalah kategori di dalam kalian nanti menganalisis sebuah kelas kata di dalam menuliskan kategorinya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut berkaitan dengan nomina, verba, adjektiva, dan konjungsi. Oke, sebelum dilanjut, kayaknya ada beberapa yang memang sudah memahami tentang kelas kata di dalam kategorinya. Contoh dari, ada yang bisa mencontohkan tidak? Dari kata nomina. Apa contoh kata nomina? Contohnya apa? Ada yang tahu? Satu aja. Ada yang tahu tidak? Nomina kata benda. Ya, Rumah. Contoh katanya apa? Rumah, buku, kertas. Ya, satu. Kita ambil satu aja. Buku. Buku, Pak, buku. Contohnya adalah buku. Lalu ada tadi kertas. Nah, ini masuk ke dalam sebuah kategori nomina. Betul ini ya. Lalu selanjutnya, kalau misalkan contoh kata kerja, apa? Contoh Membaca. kata Tidur, baca, minum, Bekerja. Makan. lari. Membaca. Lalu tadi apa lagi? Menulis. Menulis. Lalu ada Makan. satu lagi? Makan. Oke. Lalu kata sifat. Senang. Senang. Aku. Betul. Senang. Sedih. Sedih. Takut. Marah. Marah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sifat yang dimiliki oleh manusia ya. Lalu konjungsi. Dan. Tuh, dan apalagi? Atau Satu lagi. Sedangkan. Sedangkan, boleh sedangkan. Nah, ini yang bisa nanti kalian akan analisis berkaitan dengan sebuah kelas kata di dalam kategorinya ada nomina, ada verba, adjektiva, dan juga konjungsi. Ini contoh katanya ya, tetapi ketika nanti kalian menganalisisnya, itu harus dibedakan mana yang disebut dengan kategori dan mana yang disebut dengan sebuah fungsi. Oke, misal Bapak mencontohkan di sini ibu memasak nasi. Nah, ketika diidentifikasi seperti ini,
Ya, ibu. Ini Bapak besarkan dulu ukuran fontnya supaya terlihat. Nah, ibu memasak nasi. Kalau kategorinya, ibu ini sebagai apa dia? Subjek. Subjek. Oke, kita ke fungsi dulu. Kalau misalkan kamu menyebutnya itu sebagai sebuah subjek, ibu ini. Oke, ini sebagai S. Ya. Lalu memasak sebagai Verba. Objek. Verba. verba. Ini fungsi loh. Yang pertama kamu bilang ini adalah sebuah subjek, ibu. Predikat. Ya, Predikat. betul. Memasak itu apa tadi? Predikat. Predikat. Lalu kalau nasi, Objek. objek. Nah, ini SPO yang dinamakan sebagai sebuah fungsi. Nah, sedangkan yang di atasnya nomina, verba, adjektiva, konjungsi itu masuk ke dalam sebuah kategori. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Lihat ya. Nah, kalian bisa lihat di situ. Ibu memasak nasi di dapur. Kalau SPOK itu dia sebagai sebuah fungsi, ya. Sedangkan nomina, verba itu masuk ke dalam kategori. Ya, itu nanti harus dibedakan. Ketika nanti ada sebuah pertanyaan bahwa di dalam sebuah satu kalimat yang disajikan, lalu pertanyaannya berkaitan dengan analisis fungsi, maka yang kalian jawab itu adalah subjek, predikat, objek, keterangan, ada satu lagi yang disebut dengan pelengkap. Itu. Nah, tetapi berbeda ketika yang ditanyakan itu adalah sebuah kategori. Kalau yang ditanyakan kategori berarti kelas katanya itu adalah nomina, verba, lalu ada tadi konjungsi, dan juga adjektiva, ada juga lagi adverbia, dan juga ada satu lagi yang disebut dengan kata ganti orang. Misalkan ibu. Nah, ibu di sini nanti diganti dengan kata dia ketika memang dibentuk dalam sebuah kalimat yang digabungkan dengan kata hubung. Nanti kita akan mempelajari berkaitan dengan kalimat tersebut. Ada yang dinamakan dengan kalimat kompleks parataktik, ada juga kalimat kompleks hipotaktik. Nah, nanti perbedaan keduanya itu kita akan pelajari pada materi yang berikutnya. Mungkin kalau sekarang kita fokus pada kelas kata terlebih dahulu. Nah, ini contohnya ya. Jadi jangan sampai berbeda jawabannya. Ketika yang ditanya adalah analisis fungsi, maka yang dijawab itu adalah SPOK. Tetapi kalau yang ditanyakan adalah sebuah kategori, maka yang dijawab itu adalah nominal, verba, adverbia, dan juga adjektiva serta konjungsi. Oke. Lalu ini contohnya ya. Nah, ini ada lagi nih yang tadi dibilang. Jadi sebenarnya kalau kita kembali lagi ke atas berkaitan dengan kategori bahwa verba itu ada sebuah bentukan. Mungkin kalian mengenalnya dengan sebuah imbuhan ya. Tetapi sebenarnya itu adalah sebuah afiksasi namanya. Nah, afiksasi itu yaitu membentuk satu kata dengan ditambahkan imbuhan. Misal contoh, membaca, kata dasarnya itu adalah baca, ditambahkan me. Nah, ini yang tadi Bapak di awal bilang, ada sebuah kajian bidang ilmu di dalam linguistik, yaitu morfologi, yaitu membentuk kata dasar dengan tambahan imbuhan, baik di depan, maupun di tengah, maupun di akhir. Nah, ini membaca ini
tambahannya ada di awal yang disebut dengan prefix. Itu ada di buku paket tentang materi afiksasi. Kalau nggak salah halaman 36 lah. 35 atau 36 gitu. Yang sudah Bapak kirimkan buku paket elektronika di Classroom itu bisa dicek tentang materi afiksasi. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari tentang tambahan imbuhan. Nah, selain ada juga, ini tetap verba ya. Membaca itu predikat sebagai fungsi, kategorinya adalah verba. Nah, memasak pun juga sama. Tetapi ada yang dinamakan dengan verba aktif dan juga ada yang dinamakan dengan verba pasif. Nah, kalau verba aktif yaitu yang dilakukan pada saat tersebut. Jadi, misal contoh, ketika kamu mengatakan ibu memasak nasi di dapur, berarti pada saat itu kalian sedang melihat ibu memasak di dapur. Masak apa? Nasi. Nah, itu ya. Itu adalah yang disebut dengan aktif. Apa ciri-ciri aktif itu? Biasanya menggunakan me. Ya. Misal contoh, kata yang lain yang mudah dipahami nih. Kata tinju. Ya, tinju nih. Ketika kalian bilang meninju, berarti kan pada saat tersebut orang itu sedang meninju. Ya. Tetapi berbeda ketika memang kalian menyebut itu ditinju. Nah, berarti kan sudah pernah dilakukan. Jadi, misalkan hari itu kamu melihat ada seorang petinju sedang meninju lawannya. Ya, kamu sedang bercerita kepada teman kamu yang sedang menyaksikan juga. Tetapi besoknya kamu menceritakan tentang apa yang kamu tonton. Ya kan? Kepada teman yang lain yang tidak menonton pertandingan tersebut. Nah, kamu pasti akan mengatakan bahwa iya, misal contohnya si A, jangan si A, si Budi. Si Budi berhasil ditinju oleh lawannya. Maka si Budi kalah. Itu yang dinamakan dengan verba pasif. Jadi kalau misalkan imbuhan atau afiksasinya ditinju, maka itu bentuknya adalah verba pasif. Tetapi kalau misalkan meninju, berarti dia itu masuknya ke dalam bentuk verba aktif. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kalian membuka buku paket, itu nanti kalian akan menyusun sebuah afiksasi dari bentukan. Jadi selain di, be, itu juga bisa. Ya. Tapi kalau misalkan belajar, itu bukan kata dasar ya. Itu bukan kata dasar dalam arti bentukan. Belajar itu adalah kata dasarnya memang. Tidak ada lajar gitu ya. Atau ajar gitu. Tetapi memang ini adalah sudah menjadi satu kesatuan, yaitu belajar. Nah, maka dari itu di sini contohnya kakak sedang belajar. Kakak belajar. Itu kurang di dalam maknanya kurang. Akhirnya ditambahkan kata sedang. Tetapi kata sedang belajar itu masuk ke dalam sebuah predikat. Oke. Itu yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan kelas kata terlebih dahulu sebelum lebih jauh. Lalu kalau frasa di atas itu tadi, ini ya, kalau frasa itu adalah gabungan dari dua kata. Tetapi yang perlu diketahui bahwa walaupun memang terdiri atas dua kata, tapi kalau misalkan sedang belajar, itu tetap masuk ke dalam sebuah frasa. Jadi sebenarnya frasa di sini bukan hanya dua kata, tapi intinya adalah
tidak memiliki sebuah predikat di dalamnya. Contoh misalkan, ini ada contoh yang di bawahnya nih. Ini ya, penggunaan bahan wayang, ya. Lalu juga penyebar agama Islam di Jawa. Ini lebih dari 2 kata ya. Tetapi ini masih masuk ke dalam frasa. Kenapa di dalam frasa? Karena secara fungsi dia tidak memiliki sebuah predikat. Itu. Jadi gitu ya, tentang nomina, lalu ada verba, dan juga tentang adjektiva dan konjungsi. Oke ya, ini yang perlu nanti kalian ketahui tentang fungsi dan kategori. Kalau misalkan di buku paket mungkin tidak dijelaskan secara lebih detail berkaitan dengan analisis fungsi dan analisis kategori, tetapi ini Bapak sampaikan sebagai sebuah pengetahuan untuk kalian bahwa yang akan kalian pelajari itu ada 2 perbedaannya. Bahwa ketika ditanyakan tentang analisis fungsi, berarti kaitannya dengan subjek, predikat, objek, keterangan, dan juga pelengkap. Sedangkan untuk kategori, itu masuknya ke dalam nomina, verba, adjektiva, lalu konjungsi, ada juga pronomina, ya. Pronomina itu adalah yang tadi Bapak bilang, kata ganti orang. Misalkan di awal kata Budi menanam pohon. Dan dia, nah kata dia itu adalah pronomina, kata ganti orang. Itu nanti kita akan pelajari, tetapi yang paling jelas yang harus kalian ketahui tentang analisis fungsi dan kategorinya seperti apa perbedaannya. Lalu selanjutnya berkaitan dengan kelas kata, memiliki sebuah beberapa kategori. Ada 4 yang Bapak sampaikan. Walaupun memang lebih dari 4. Ada nomina, ada verba, ada adjektiva, dan juga ada konjungsi. Itu ya. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita akan lanjut di via chat supaya lebih menghemat untuk kuota internet kalian. Dan apabila ada yang ditanyakan, nanti bisa melalui via chat ataupun juga bisa langsung bertanya di grup WhatsApp grup kelas kalian. Oke? Oke, Pak. Sudah? Baik, Pak. Oke. Kalau sudah Bapak cukupkan untuk pertemuan Zoom-nya, nanti kita lanjutkan di via chat ya. Baik, Pak. Baik, Bapak. terima kasih. Bapak Sama-sama. tutup dulu pertemuan Zoom-nya. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan dapat Amin. dipahami untuk Amin. kalian nanti memproduksi ketika menganalisis dalam kelas kata. Bapak cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Pak.